Pernahkah kamu merasa tersesat dalam hidup? Bukan karena kamu tidak punya tujuan, tapi karena kamu punya terlalu banyak pilihan. Dunia modern memberi kita begitu banyak peluang, tetapi justru disitulah letak tantangannya. Bagaimana memilih yang paling tepat? Di video ini kita akan membahas mengapa kita sulit menentukan prioritas, apa dampaknya, dan bagaimana kita bisa keluar dari kebingungan itu. Kita hidup di era informasi dan pilihan tanpa batas. Namun, seperti yang dikatakan oleh Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice, terlalu banyak pilihan bisa menyebabkan paralisis keputusan. Penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology yang ditulis Younger dan Leper tahun 2000 menunjukkan bahwa orang yang dihadapkan pada terlalu banyak pilihan cenderung lebih tidak puas dengan keputusan mereka dan lebih mungkin menyesal. Pilihan karir, pendidikan, relasi, hingga hobi, semuanya terasa penting. Tapi saat semuanya penting, tak ada yang benar-benar prioritas. Ambil contoh Sarah, seorang lulusan sarjana yang memiliki IPK tinggi, skill digital marketing, namun juga tertarik pada dunia pendidikan dan sempat ingin kuliah S2 di luar negeri. Hasilnya, ia menghabiskan 2 tahun hanya untuk riset, mencoba segalanya dan merasa gagal di semuanya. Hal ini dikenal dengan istilah analisis paralysis atau lumpuh karena terlalu banyak analisis. Menurut studi dari APA, American Psychological Association, orang yang cenderung perfeksionis atau terlalu rasional lebih berisiko mengalami kebingungan prioritas. Otak manusia tidak diciptakan untuk membuat puluhan keputusan kompleks dalam satu waktu. Neuropsikolog seperti Daniel Kahneman menjelaskan bahwa thinking fast and slow, bahwa kita punya dua sistem berpikir. Sistem 1 yakni cepat dan intuitif, sedangkan sistem 2 yakni lambat dan logis. Saat kita terus memaksa sistem 2 untuk terus aktif, energi mental kita cepat terkuras. Inilah sebabnya mengapa semakin banyak pilihan, kita semakin bingung, lelah, dan akhirnya tidak memilih sama sekali. Steve Jobs dikenal sebagai orang yang sangat fokus. Ia pernah berkata, "Fokus bukan tentang mengatakan ya terhadap banyak hal, tapi tentang mengatakan tidak pada 100 hal lainnya." Ia menyaring pilihannya dan hanya mengerjakan yang paling penting saja. Begitu pula Marie Kondo yang mengajarkan decluttering, bukan hanya untuk rumah, tapi juga hidup. Hanya simpan yang benar-benar bermakna untuk diri kamu. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan prioritas dalam hidup? Berikut langkah-langkah yang bisa kamu praktikkan. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah menulis semua pilihan-pilihan kamu yang kamu miliki saat ini yang kamu pikirkan. Tulislah pilihan-pilihan kamu itu di kertas menggunakan tulisan tangan, agar kamu bisa merefleksikan semua pilihan-pilihan kamu dan kamu bisa melihat bahwasanya kamu memiliki banyak pilihan dan nanti kamu bisa melihat mana pilihan-pilihan kamu itu yang bisa kamu prioritaskan. Kemudian tanya, apa tujuan akhir hidup kamu itu? Rencanakan dari sekarang bahwasanya nanti ketika kamu sudah berada di usia lanjut, ingin menjadi orang yang seperti apa dan dalam kondisi yang bagaimana. Ketiga, kelompokkan berdasarkan dampak dan nilai jangka panjang. Kamu perlu mengkategorisasikan pilihan-pilihan kamu itu berdasarkan dampak yang terjadi pada diri kamu nanti jika pilihan kamu itu kamu laksanakan. Dan kamu perlu menimbang-nimbang nilai jangka panjang dari pilihan kamu tersebut. Apakah itu akan menjadikan dampak yang baik bagi jangka panjang hidup kamu nanti? Atau hanya sekedar memberikan dampak yang jangka pendek saja. Keempat, terapkan rule of three. Maksimal fokus pada 3 hal saja. Maka kamu harus memilih 3 tujuan dari beberapa pilihan-pilihan kamu tadi. Fokus pada hal tersebut dan laksanakan secara konsisten. Kelima, evaluasi berkala, jangan terjebak di masa lalu. Kamu perlu melakukan evaluasi dari 3 pilihan-pilihan kamu tadi yang kamu praktekkan. Apakah itu sudah sesuai dengan
dampak yang baik bagi diri kamu dan nilai jangka panjang kamu. Apakah itu sudah sesuai dengan tujuan akhir hidup kamu nanti atau hanya tujuan sesaat saja. Dan kamu jangan sampai terjebak dengan masa lalu yang membuat kamu gagal. Lepaskan segala masalah masa lalu, jadikan dia pelajaran untuk menata masa depan yang lebih baik lagi. Jika kamu masih merasa kesulitan untuk melatih diri untuk mencari tujuan-tujuan kamu, maka kamu perlu melakukan latihan. Cara melatih kejelasan tujuan, kamu bisa melakukan beberapa hal. Semisal, latihan meditasi, journaling, hingga berdiskusi dengan mentor bisa menjadi cara menemukan apa yang sebenarnya kamu mau. Karena seringkali kita bingung bukan karena terlalu banyak tujuan, tapi karena tidak kenal dengan diri kita sendiri. Maka kamu harus mengenali diri kamu sendiri, melakukan identifikasi diri, melakukan self-awareness, agar kamu bisa melakukan analisis pada diri kamu sendiri. Dari mulai kelebihan, kekurangan, kesempatan, hingga kelemahan pada diri kamu sendiri. Sehingga kamu bisa membaca peluang-peluang di masa depan kamu maupun di saat ini. Kamu tidak harus melakukan semua hal yang kamu pikirkan. Kamu hanya perlu memilih beberapa hal yang benar-benar bermakna dan melakukannya sepenuh hati. Ingatlah, seperti kata Greg Michael Kahn dalam bukunya Essentialism, bukan banyaknya yang kamu lakukan, tapi seberapa penting yang kamu lakukan. Teman-teman, hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita kejar, tapi seberapa dalam kita bisa meresapi satu tujuan yang benar-benar berarti. Jangan biarkan pilihan-pilihan yang terbatas membuatmu ragu untuk melangkah, karena keputusan yang kamu ambil hari ini, meskipun itu kecil, adalah batu loncatan menuju masa depanmu. Jangan takut memilih, lebih baik salah dalam langkah yang kamu jalani daripada diam dalam kebingungan yang panjang. Semoga video ini membantumu menata ulang hidup, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi jelas. Karena hidup yang jernih adalah hidup yang damai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan konten-konten pengembangan diri lainnya. Kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan jadi versi terbaik dari diri kita. Satu langkah, satu pilihan setiap harinya.